Hello student, good morning. How are you today? Wah, it sound good. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, seperti biasa Ibu menyapa dalam bahasa Inggris. So, today we'll learn about English. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan anak-anak simak video pembelajaran ini dengan baik, dengan fokus. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Oke. Hari ini kita akan belajar about describing people and object. Describing itu artinya menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan seseorang dan objek, ya, dan sesuatu objek. Nah, seperti apa sih kalau kita mau menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang? Nah, pasti yang kita sebutkan adalah ciri-cirinya. Misalnya, rambut pendek, berambut panjang, ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti itu. Kosakata untuk menyebutkan ciri-ciri seseorang dalam mendeskripsikan seseorang. Okay, let's see the picture. Lihat gambar and repeat after me please. Ikuti setelah Ibu menyebutkan. Fat. Fat. Artinya? Ya, betul. Gemuk. Next. Thin. Thin. Short. Short. Tall. Tall. Curly hair. Curly hair. Long hair. Long hair. Short hair. Short hair. Next, ciri-ciri selanjutnya yang bisa kita gunakan dalam describing people and object adalah handsome. Handsome. What is mean? Yes, ganteng atau tampan. Next, pretty. Pretty. Apa artinya? Yes, good. Cantik. Next, ugly. Ugly. Sad. Sad. Happy. Happy. Angry. Angry. Okay, that the last is angry, yes. Next. Nah, tadi ciri-ciri yang menunjuk ke people ya, ke seseorang ya. Apa namanya? Misalnya tadi tinggi, kurus ya. Itu describing people. Nah, ini
Selanjutnya adalah bisa digunakan untuk objek sesuatu ya. Oke, look at the picture. Ada gambar mobil nih, ya. Expensive. Expensive. The meaning is mahal. Ya, mobil kan harganya mahal ya. Oke, next. Gambar apa lagi ya? Look at. Sendal. Nah, biasanya sendal lebih murah ya dari mobil. Kita lihat apa bahasa Inggrisnya? Cheap. Cheap. Next. Rich. Rich. Poor. Poor. Nah, itu tadi ciri-ciri yang bisa kita gunakan kosakatanya dalam describing people and object. Nah, selanjutnya kita belajar tentang degrees of comparison. Degrees of comparison. Artinya derajat perbandingan. Nah, ini untuk membandingkan sesuatu. Bisa membandingkan orang dengan orang lagi, misalnya lebih tinggi daripada siapa, atau tingginya sama dengan siapa, ya. Oke, look at the example. Kita lihat contoh. Percakapan antara Ria dan Tia ya. Ria, how tall is your little daughter? How tall is your little daughter? Seberapa tinggi putri Anda? The answer, jawabannya, she is not so tall. She is not so tall. She is not so tall. Dia tidak terlalu tinggi. Nah, dia tidak terlalu tinggi. Oke, percakapan selanjutnya antara Budi and Andri. Budi, how tall is Mr. Sandy? How tall is Mr. Sandy? Seberapa tinggi Mr. Sandy? Tanya Budi. Andri menjawab, the answer, he is shorter than Mr. Yanto. He is shorter than Mr. Yanto. Dia lebih pendek dari Mr. Yanto. Next. Oke. Masih tentang degrees of comparison. Degrees of comparison. Percakapan antara Budi dan Andri. How tall is Anissa? How tall is Anissa? Andri menjawab, she is as tall as Theo. She is as tall as Theo. Seberapa tinggi Anissa? Tanya Budi. Jawabannya, Andri menjawab, dia tingginya sama dengan Theo. Ya. Next. Percakapan antara Ria dan Tia. How tall is your father? How tall is your father? The answer, he is the tallest in the family. He is the tallest in the family. Seberapa tinggi ayahmu? Jawabannya, dia yang paling tinggi di keluarga. Nah, itu untuk derajat perbandingan, degrees of comparison. Jadi, kalau kita mau membandingkan seseorang dengan seseorang atau menanyakan seseorang, kita bisa membandingkan dengan orang lain, kita gunakan ini.
Nah, kita gunakan ini untuk menyatakan degrees of comparison. Ya. Pernyataannya yang pertama adalah untuk menyatakan sesuatu yang sama antara satu benda atau orang dengan yang lainnya, maka kita menggunakan S titik-titik S. S bla 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 S. Ya. Jadi, misalnya tadi, she is as tall as Theo. Ya. Dia tingginya sama dengan Theo. Nah, yang kedua, untuk menyatakan sesuatu yang lebih dari satu benda atau orang dibandingkan yang lainnya, nah kita menggunakan ciri-ciri sifat atau kata sifatnya ditambah E dan R, than. Ya, itu untuk sesuatu yang lebih. Contohnya shorter than. Misalnya Mr. Sandy shorter than Mr. siapa? Ya, Mr. Sandy lebih pendek dari Mr. yang lain ya. Next, untuk menyatakan sesuatu yang paling dari segalanya, maka kita gunakan the titik-titik ditambah S. Untuk yang palingnya lebih tinggi lagi dari yang nomor 2. Harus wajib pakai the, kata sifatnya ditambah S. Contohnya the longest ya. Itu yang paling tinggi artinya. Okay? That's all for today. Thank you for your great attention and see you for the next video.